Kalau pupuk kimia banyak sekali kandungannya, banyak sekali. Ya, kalau pupuk, sebenarnya pupuk kan dibagi dua. Ada pupuk kimia, ada pupuk organik. Nah, kalau pupuk kimia sendiri adalah pupuk yang sengaja dibuat pabrikan, di mana dia kadar-kadar hara-hara tertentunya sengaja ditinggikan tergantung kebutuhan. Contoh penggunaannya, kalau kita melihat itu tidak bisa kita dapatkan di organik, makanya kita mencarinya di kimia. Karena kita melihat ada tanaman kita kok terjadi defisiensi itu bahasanya kekurangan. Nah, kekurangan unsur haranya apa? Contoh Mg. Mg itu daunnya kelihatan agak urat-uratnya udah mulai nongol segala macam, terus pucat. Terus mungkin kekurangan nitrogen, itu kan hanya bagian-bagian dari unsur kimia yang kurang. Kalau kita gabrek semua nggak mungkin. Nah, ini makanya diciptakanlah yang namanya pupuk kimia. Jadi ada unsur-unsur hara tertentu yang ditonjolkan siap untuk mengatasi gejala kekurangan pada unsur tersebut. Kalau pupuk kimia banyak sekali kandungannya, banyak sekali. Makanya ada disebut hara makro, hara mikro, di mana kalau hara makro adalah unsur hara yang kebutuhannya cukup besar. Nah, kalau hara mikro, di mana kalau kekurangan unsur ini sedikit saja, keseimbangannya mulai terganggu. Nah, makanya nanti selalu harus diperhatikan kebutuhannya apa nih di pupuk kimia. Nah, nanti kita bisa contohkan ada beberapa produk pupuk kimia yang biasa kita pakai. Ada yang standar, ada yang salah satu unsurnya harus ditinggikan tergantung kebutuhan dari fase-fase pertumbuhan tanaman itu. Salah satunya kan ini nih, kita bisa lihat nih di sini. Nah, ini ada tertulis 16-16, berarti pupuk NPK, N-nya 16, P-nya 16, K-nya 16. Ini standar, jadi dia bisa digunakan secara umum. Tapi di mana salah satu unsurnya, contoh kita masuk ke fase vegetatif, dia harus N-nya tinggi, P-nya juga tinggi. Terus kalau masuk generatif, P-nya tinggi, K-nya juga tinggi. Jadi ada tergantung kebutuhan. Nah, ini kita kembalikan lagi contohnya. Kita masuk ke fase generatif. Ini MKP. Di sini bisa kelihatan kalau kita balik. Tuh. P-nya 52. K-nya 34. Ini tinggi. Ini biasa diberikan kalau sudah mengarah musim bunga. Pada tanaman kita untuk ya sebelum bunganya itu ada, sudah kita berikan ini untuk mengcover kebutuhan pohon itu sendiri. Nah, sementara kalau kita fasenya untuk ini pupuk ini adalah KNO. Nah, ini N-nya 15, kaliumnya 15. Ini juga berarti bisa masuk ke fase vegetatif. Ini bisa nih, walaupun sama. Nah, lalu kita mau tambahkan ini lebih tinggi, lebih bagus lagi yang N-nya. Karena kan untuk pertunasan ya. Nah, siap seperti itu. Fase vegetatif biasanya kalau kita mulai dari nol banget, dari proses pembijian, bijinya nanti tumbuh, dari masa fase pertumbuhan itu sampai menjelang dia berkembang, tapi belum berkembang, ini disebutnya fase pertumbuhan atau fase vegetatif. Nanti kalau dia sudah mulai menjelang fase pembungaan, sampai dia pentil, sampai buah petik, lah itulah sudah disebutnya fase generatif. Itu jadi ada antara vegetatif dan generatif, ini pertumbuhan, ini fase pembuahan gitu. Untuk vegetatif kita ke nitrogennya dulu, N-nya. Nah, nitrogennya itu sebenarnya kan dibutuhkan untuk tanaman itu untuk pertumbuhannya, pertunasannya, daun baru keluar,
terus apa namanya ya, untuk prakaranya juga lebih bagus. Nah, tapi dia harus didampingi kalium. Nah, ini juga sebagai salah satu kurir lah. Kita anggap yang paling bahasa paling mudah. Banyak penjelasan-penjelasan lain banyak, cuman kita nggak sebutkan di sini. Yang paling gampang saja kita mengasumsikannya itu adalah dia menganterin unsur-unsur lain yang diperlukan. Jadi kalau K-nya juga kurang, ya mungkin juga akan terjadi tidak gitu bagus untuk pertumbuhannya, karena yang nganterinnya juga nggak ada. Kita sederhanakan aja pengertiannya seperti itu. Kalau pupuk kimia ini harus digunakan biasanya kalau kita yang paling pertama kali, kalau saya sering terjadi kadang-kadang tanaman kita nih, loh kok daunnya sudah mulai ada gejala kekurangan unsur hara atau defisiensi unsur hara. Kalau kita memberikan pupuk organik ke situ, dia akan lama prosesnya. Memang dia akan memperbaiki, tapi lama. Kalau kimia, dia langsung terserap oleh akar, langsung respon terhadap kebutuhan dari tanaman itu sendiri. Makanya kita pakai kimia. Nah, itu pada waktu kita melihat tuh tanaman sakit. Terus juga umpamanya kita nanam cabai segala macam, butuh awal ini pertumbuhannya bagus, kita tetap pakai kimia. Nanti baru mungkin di tengahnya kita agak padukan kimia dengan pupuk organik. Karena pupuk organik sifatnya kan slow release, lama terlepasnya. Melalui proses dulu penguraian, pembusukan, segala macam. Tapi kimia sudah bisa diserap fungsinya. Tapi begitu dia kimianya habis, organiknya kan sudah bisa diserap. Jadi tetap dia di depan. Itu. Ini adalah salah satu pohon duren yang didapat dari hasil mendongkel. Ini masih jauh dari proses generatif. Maka ini kita bisa aplikasi untuk pupuk-pupuk yang kimia, tapi untuk yang fase vegetatif. Nah, karena ini fase pertumbuhan, dia memerlukan pupuk-pupuk vegetatif. Tadi seperti contoh yang sudah kita jelaskan sebelumnya, saya tidak terlalu banyak mau mempergunakan macam-macam. Saya gunakan hanya N sama K. Nah, nanti kita bisa kasih contoh cara aplikasinya di sini. Sebentar, saya ambil alatnya dulu. Nah, seperti pada episode dulu, episode yang pertama, itu ada dua perbedaan media tanam. Ini media tanam untuk tanaman keras, pasti lebih padat dia. Lebih padat. Ini saya gemburkan dulu untuk nanti masuk pupuk kimia yang akan kita aplikasikan ke sini. Nah, sudah. Nah, kebetulan ini kita sudah sediakan. Ini untuk kebutuhan nitrogennya. Kita pakai jangan terlalu banyak, karena juga ini medianya nggak terlalu besar. Nggak seperti di alam dia. Kita pakai seperlunya saja. Ini selain dia sudah ada organiknya, saya hanya nambahi supaya melengkapi saja. Tidak perlu banyak-banyak. Iya. Satu lagi. Nah, ini untuk kaliumnya. Kita campur juga nggak apa-apa kok di sini. Nah, setelah ini ditabur, maka kita harus tutup, karena kalau nggak ditutup dia mudah menguap. Belum sempat serap oleh tanah, dia sudah menghilang karena proses penguapan. Makanya perlu dibalik tanahnya supaya dia bisa masuk ke dalam. Nah, setelah ini kita lakukan penyiraman. Ini sudah kita taruh dulu. Nah, kita sedikit pemberian air saja. Gak usah banyak-banyak lah, cukup lah. Nah, ini adalah aplikasi yang kita berikan kepada tanaman yang ada di dalam pot untuk fase vegetatifnya. Nah, tanaman ini adalah tanaman hasil dari dongkelan. Ini jenisnya durian. Nah,
Apa itu dongkelan? Nanti kita bisa lihat pada episode berikutnya. Apa itu dongkelan?